Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah 122. Kita baca sampai ayat 124. Surah Al-Baqarah 122 sampai 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, Uzkuru, ingatlah oleh kalian, nikmati nikmatku,
sesuatu yang aku berikan alaikum kepada kalian, wa anni dan sungguh aku faddalnakum melebihkan kalian alal alamin atas seluruh alam semesta. Wattaqu dan bertakwalah kalian yauman kepada suatu hari la tajzi yang tidak bisa memberikan balasan, nafsun an nafsin jiwa dengan jiwa, syai'an sedikit pun, wala yuqbalu dan tidak diterima, minha darinya, adlun tebusan, wala tanfa'uha tidak bermanfaat baginya, syafa'atun pertolongan, walahum dan tidaklah mereka yunsuruna diberikan pertolongan. Wa'id dan ingatlah ibtala ketika menguji Ibrahim Rabbuhu Tuhannya bikalimatin dengan kalimat-kalimat, fa'atammahunna maka dia melaksanakannya dengan sempurna. Qala dia berkata, inni ja'iluka sungguh aku menjadikanmu linnasi bagi seluruh manusia, imama sebagai pemimpin. Qala dia berkata, wa min dzurriyyati bagaimana keturunanku. Qala dia berkata, la yanalu dia tidak menerima ahdi di dalam janjinya adz-dzalimina orang-orang yang berbuat zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kaidah di dalam memahami tafsir Al-Qur'an, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ketika Al-Qur'an berbicara tentang Bani Israel, yang berarti dari segi konteks itu bersifat khusus Bani Israel, tetapi orang tafsir memberikan satu kaidah bahwa ketika Allah menyampaikan firman-Nya di dalam konteks Bani Israel yang bersifat khusus, tetapi makna ayat itu sesungguhnya bersifat umum. Itu artinya ayat itu untuk menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Berarti yang dimaksud Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak yang tertua namanya Ismail. Nah, dari jalur Ismail ini nanti lahir keturunan menjadi Arab, keturunan Arab, lalu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Hajar melahirkan Ismail, ternyata tidak lama kemudian di usianya yang ke-96 tahun, Sarah pun hamil. Jadi kalau ayat ini mau dijadikan kiasan, ibu-ibu 60 tahun pun bisa hamil kalau mau dan diprogram. Ada yang mau? Hah? Masih bisa, karena Sarah hamil di usia berapa? 96 tahun. Nah, ketika Sarah hamil, padahal sebelumnya Sarah itu kan sudah periksa ke dokter. Dokter mengatakan, Sarah kamu tidak bisa punya keturunan. Oh, bahasa orang sekarang mandul. Bahasa Al-Quran namanya akiro. Akiro itu tidak bisa punya keturunan. Nah, tetapi Sarah merasa sedih karena suaminya tiap malam berdoa minta anak. Kan ini namanya dilema antara dia sebagai istri yang sayang kepada suaminya dengan dia sebagai seorang istri yang tidak bisa memberi keturunan kepada Ibrahim. Maka Sarah itu berkecamuk ya. Jadi suaminya tiap malam dia dengarkan langsung selalu minta kepada Allah keturunan. Pada saat yang sama Sarah
memeriksakan kepada para tabib, divonis Sarah tidak bisa punya keturunan. Maka di dalam dilema itu, Sarah kemudian mengambil keputusan yang luar biasa, meminta suaminya untuk menikah dengan perempuan yang lain dalam rangka untuk mendapatkan keturunan. Tujuannya hanya itu saja. Bukan karena Sarah mau dipoligami, tidak. Tapi semata-mata karena Sarah merasa tidak bisa memberi keturunan kepada Nabi Ibrahim, karena para tabib mengatakan Sarah itu mandul. Sehingga Sarah mengikhlaskan suaminya itu untuk menikah dengan perempuan yang lain, tapi yang mencarikan Sarah, bukan Ibrahim yang apa? Cari sendiri. Sarah yang carikan. Sarah yang menawarkan Hajar. Loh, kenapa Hajar yang dipilih? Hajar itu perempuan soleha, perempuan yang baik. Sehingga kalau Sarah yang jadi istrinya Nabi Ibrahim, Sarah merasa tidak mungkin dikhianati oleh istri mudanya Ibrahim. Yang sekarang kan banyak terjadi tuh, istri tuanya disio-sio, lalu kemudian sertifikat tanah dibawa semua ke istri muda. Tapi nggak ada di sini, itu di tempat lain, gitu. Dan ternyata jangan nambah-nambah gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ini kan dilema aja. Di dalam filsafat itu ada namanya dilema moral. Antara Sarah tidak membolehkan Ibrahim menikah lagi, dengan Sarah tidak bisa ngasih keturunan. Maka reasoningnya, alasannya Sarah, kenapa Nabi Ibrahim diminta menikah dengan Hajar? Wahai suamiku, siapa tahu kalau kamu menikah dengan Hajar, nanti kamu punya keturunan. Alasannya hanya satu itu aja, tidak ada yang lain, hanya satu itu aja. Sehingga apa yang dikatakan Sarah itu ternyata terbukti. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, ternyata Hajar hamil, kemudian melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Tapi hebatnya, setelah Hajar punya anak namanya Ismail, tidak lama kemudian Sarah hamil. Loh, ini loh hebatnya. Berarti kan hukum tidak mungkin orang mandul punya anak itu kan bisa ditembus. Dan di dalam kasusnya Sarah, ketulusan, keikhlasan Sarah sebagai seorang istri menjadikan hukum yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akhirnya Sarah hamil, melahirkan anak yang soleh, yang pintar, yang cerdas, yang bernama Ishak. Lalu Ishak ini melahirkan anak yang pintar, anak yang cerdas, namanya Yakub. Nah, Yakub ini punya anak 12, pintar-pintar, cerdas-cerdas, kuat-kuat, kecuali Yusuf, fisiknya agak lemah. Tapi walaupun Yusuf fisiknya agak lemah, ternyata yang paling cemerlang dibandingkan dengan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak kok kelihatannya punya anak 5, yang 4 kelihatannya gagah-gagah, yang nomor 1 kok kelihatannya lembek. Oh, siapa tahu di masa-masa yang akan datang yang lembek ini malah yang paling sukses. Nah, gitu. Dan 12 anak keturunan Yakub ini yang disebut dengan Bani Israel, karena Israel itu hamba yang mengabdi kepada Allah, dan itu gelarnya Yakub. Israel itu hamba yang taat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutlah 12 anak ini dengan Bani Israel. Dan dari 12 anak ini kemudian lahir para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul sampai Nabiullah Isa alaihissalam itu dari keturunan Bani Israel. Dulu Bani Israel itu disiksa oleh Fir'aun, diselamatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Kelaparan di tengah-tengah padang teh, oleh Allah diberikan apa? Al-manna was salma. Merasa kepanasan, dikirimin awan istimewa apa enggak? Coba umatnya Nabi Muhammad, jenengan kelaparan minta makan, apa yang makanan turun dari langit? Tidak bisa, mak. Bani Israel terjadi dikasih oleh Allah. Nanti dijelaskan oleh ayat ini. Bani Israel sudah
sudah dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, sudah kejepit karena di depannya itu laut. Tapi oleh Allah laut itu dibelah, Bani Israel bisa lewat. Jenengan bisa apa enggak? Nih bisa tak ajak ke Madura dan ke laut saya untuk belah laut? Enggak bisa, Pak. Tapi Bani Israel terjadi. Bani Israel terjadi. Maka dikatakan oleh Allah, ya Bani Israel, ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kenapa kalian ini hidup kok sombong? Kenapa kalian hidup ini menyembah kepada Yahweh? Kenapa kalian ini hidup tetapi memutarbalikkan kitab suci yang diturunkan di tengah-tengah kalian? Padahal aku sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kalian. Nah ini loh, Pak. Bahkan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Bahkan aku berikan engkau kelebihan daripada yang lain. Umatnya Nabi Muhammad kelaparan, tidak bisa minta makanan lalu turun dari langit, tidak bisa, Pak. Bani Israel bisa. Kita kepanasan di bawah terik menunaikan ibadah haji, minta didatangkan awan, datang tidak awannya? Belum tentu, Pak. Bani Israel bisa. Sudah kepepet antara pasukan Fir'aun dengan laut, laut itu membelah, kita tidak bisa, Pak. Bani Israel bisa. Ini kenapa dikatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ternyata orang-orang Bani Israel yang kemudian disebut dengan Yahudi, Yehuza, kemudian disebut mereka itu beragama Yahudi, walaupun Nabi Musa tidak pernah menyebut agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu agama Yahudi. Tetapi kemudian di dalam sejarahnya, karena pengikutnya ada Yehuza, lalu kemudian menyebut kelompok mereka sebagai Yahudi, yang kemudian dituliskan oleh Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bani Israel itu diberikan kelebihan oleh Allah. Tetapi justru karena kelebihan itu mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus diambil pelajarannya, Pak. Jadi bapak-bapak, kadang-kadang ibu-ibu ingkar kepada Allah bukan karena kita ini orang lemah. Bisa jadi karena sebab kita ini kuat, lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Justru itu menjadi pintu keingkaran kita kepada Allah. Allah anugerahkan kepada kita kecerdasan paling cerdas sekelas, tapi bisa jadi justru karena kecerdasannya itu dia menjadi orang yang ingkar kepada Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu oleh Allah ditakdirkan jadi orang yang paling kaya, tapi bisa jadi justru ketika jadi orang yang paling kaya, kita malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kepada kita ini jabatan tertinggi, tetapi bisa jadi justru ketika dia punya jabatan tertinggi, justru malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Maka di dalam surah Al-Anbiya itu Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalau kalian punya kelebihan, sesungguhnya kelebihan itu adalah ujian dari Allah, dia bisa menjadi fitnah. Maka dulu pernah saya tanya, Pak, kalau cari istri, cari yang cantik apa yang jelek? Pasti cari yang cantik. Tapi kalau punya istri yang cantik, itu beresiko, Pak. Biaya pemeliharaannya pasti lebih mahal daripada istri daripada istri jelek. Benar apa enggak? Resiko keamanannya juga lebih berat kalau istrinya cantik. Coba istrinya jelek, tidak akan ada yang ganggu. Kalau istri jelek, jalan-jalan ke mall, jenengan tinggal ngopi saja, Bu, dah sana belanja sesuai kebutuhan jenengan. Tak tunggu di sini kalau istri. Tapi kalau istri jenengan cantik, Pak, gandengan dengan jenengan aja diliriki oleh sama orang-orang, Pak. Karena istri ini cantik. Kalau istri ini cantik, 10 tahun yang akan datang cantiknya menurun. Tapi kalau sejak awal istrinya jelek, 10 tahun yang akan datang ya tetap cantik. Jadi stabil statistik, Prof. Stabil dengan menurun itu baik yang mana? Baik yang stabil, Pak. Jadi kadang-kadang kita ini
harus mengambil keuntungan dari kelemahan yang kita punya, harus mengambil kebaikan dari kekurangan yang kita punya. Karena justru di balik kelemahan dan kekurangan itu, justru kita dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang harus mengoreksi dirinya manakala Allah memberikan kita kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jangan sampai kelebihan yang kita punya itu menjadi sumber kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian khutbah di padang Arafah, lalu kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sempurnakan agama kalian. Wa asmantu alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku ridho Islam ini menjadi agama kalian. Maka itu sudah masuk kepada fase kesempurnaan Islam. Sehingga ketika Nabi menyampaikan wahyu ini, semua para sahabat bergembira karena Islam sudah sempurna. Siapa yang tidak menginginkan kesempurnaan? Punya suami sempurna, punya istri sempurna, punya rezeki sempurna, semuanya ingin, Pak. Tapi pada saat itu ada riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab, tapi ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Entahlah siapa di antara kedua orang itu. Tetapi yang pasti ketika ayat itu turun kepada Rasulullah, justru beliau menangis, yang menyebabkan para sahabat yang riang gembira itu merasa terganggu. Kami senang-senang karena Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah, lah kok tiba-tiba Umar bin Khattab menangis. Sahabat merasa terganggu, sehingga kemudian para sahabat datang mendatangi Umar bin Khattab. Hei Umar, kenapa kamu menangis? Di tengah-tengah kami ini bergembira karena Islam sudah sempurna. Lalu apa jawabnya Umar bin Khattab? Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, wa ba'dal kamali an-naqsu. Kalau kesempurnaan itu sudah datang, maka setelahnya akan muncul kekurangan. Akan muncul kekurangan. Jadi kalau orang sudah sempurna, itu setelah itu dia akan menurun. Misalnya gelar akademik, Prof, jenengan cita-citanya gelarnya apa lagi? Kan udah lengkap. Sudah itu seperti langit ketujuh sudah. Berarti tinggal nunggu pensiun. Nunggu pensiun. Kalau sudah polisi, tentara, sudah pangkatnya jenderal bintang 4, terus mau apa lagi? Bintang 7. Udah mentok, Pak. Maka kalau dia berhati-hati bisa tergelincir. Wabah dan kamali an-nafsu. Kalau nggak sabar bahaya. Kalau nggak ada kesabaran, kalau nggak ada penataan hati dan penataan pikiran, itu justru berbahaya. Itu berbahaya. Bisa menjadi sebab keingkaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suatu saat bapak-bapak oleh Allah dibukakan rezeki yang entah kenapa tiap detik, tiap menit itu kok rezeki itu berlipat-lipat, hati-hati, Pak. Karena ketika rezeki itu berlipat-lipat datang kepada jenengan, wabah dan kamali an-nafsu, setelah itu akan muncul masalah. Enggak tahu masalahnya apa. Maka kita harus mawas diri tetap untuk menata ibadah kita kepada Allah, jangan sampai terganggu oleh kesempurnaan yang kita punya. Sempurna karena jabatannya, sempurna karena ilmunya, sempurna karena kekayaannya. Jangan sampai ketaatan kita kepada Allah terganggu oleh karena sebab, misalnya jangan punya toko, Mas. Pas maghrib isya ini ramai-ramainya, kira-kira ngaji nopo jaga toko. Loh itu ujian loh, Pak. Ujian. Kadang-kadang orang merelakan untuk tidak berangkat ke masjid karena menganggap pelanggannya pada jam itu ramai. Itu kalau lama-lama nanti hatinya mati, sehingga tidak lagi punya kepekaan untuk datang ke masjid. Dan ketika suatu saat dagangannya itu dibuat sepi, dia pun
tidak punya kepekaan ke masjid, padahal dulu rajin ke masjid. Maka kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang seperti ini, karena Allah menyatakan wa ilaina turja'un. Kamu boleh kaya raya, kamu boleh pangkatnya tinggi, tetapi tetaplah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita masih tetap dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Bani Israel. Bani Israel diberikan kelebihan macam-macam, tetapi justru karena sebab kelebihan itu mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk keingkarannya? Ketika Allah mengangkat seorang nabi dan rasul yang jelas-jelas diceritakan di dalam kitab Taurat, yang jelas-jelas disampaikan oleh orang Yahudi sendiri, tetapi ketika yang muncul sesuai dengan kriteria kitab Taurat itu adalah Nabi Muhammad yang jalur keturunannya bukan dari jalur Bani Israel tapi dari Ismail. Apa yang terjadi? Mereka menolak, karena mereka menganggap yang paling pantas jadi Nabi dan Rasul itu hanya keturunan Bani Israel, yang lain nggak boleh. Nah inilah bahayanya itu Pak. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Orang kalau sudah memberikan sumbangsih yang sempurna, itu hati-hati, harus toto hati, toto pikiran. Misalnya jenengan orang kaya, AC jenengan sendiri, tembok jenengan sendiri, semuanya sendiri. Kan kalau berbicara seakan-akan kalau enggak didengar itu, yo, aku kok berpendapat orang didengar. Iki sing bangun masjid iki sopo? Iki AC ini yang ngadain sopo? Lah kok aku berpendapat kok enggak di? Nah, kan itu jadi masalah, maka harus berhati-hati. Betul-betul harus hati-hati. Ketulusan dan keikhlasan batin kita diuji justru ketika kita berada pada puncak karir, puncak kekayaan, puncak dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, hatta pun kamu orang yang hebat, ingatlah, takutlah, tetap kamu akan sampai kepada suatu hari yang orang dengan orang tidak lagi saling memberikan pembalasan sekecil apapun, dan tebusan pada saat itu tidak lagi diterima karena kamu punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, dan saat itu pun orang-orang yang biasa membantu dan menolongmu pada saat itu pertolongan mereka di-stop oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum yunsurun, dan tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan. Berarti apa yang dimaksud? Yauman itu. Berarti yauman itu yang dimaksud adalah yaumul kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Mau dia mau jadi raja di raja, pada waktunya dia akan mati. Ketika mati itu hartanya tidak berguna, yang menolong tidak lagi bisa menolong. Jadi dengan suatu saat akan kesakitan sendiri, keluarganya datang, anak kita, cucu kita berkumpul semua. No apa mbak, yang sakit apa mbak? Oh, kaki ini yang sakit, dipijit kakinya, kepalanya yang sakit, dipijit kepalanya, perutnya yang sakit. Loh, terus yang sakit yang benar yang mana? Sehingga pada saat itu cucunya tidak bisa membantu, istrinya tidak bisa membantu, anak-anaknya tidak bisa membantu, karena dia dalam keadaan sedang berhadapan antara dia dengan malaikat maut. Yang bisa membantu hanya amal kebaikannya saja. Maka diingatkan oleh Allah, hidup di dunia kamu jangan sombong. Iya memang kamu kaya, tapi kekayaanmu itu jangan dipakai untuk sombong. Iya kamu itu pinter, tapi pintermu itu jangan dipakai untuk sombong. Seakan-akan yang lain tidak boleh ngomong, yang boleh ngomong hanya dia saja karena dia merasa yang paling pinter. Atau sebaliknya, karena jabatannya yang paling tinggi seakan-akan na'udzubillahi min. Ingatlah, yang punya jabatan tinggi, yang punya harta banyak, suatu saat akan bertemu dengan hari di mana hartanya tidak bermanfaat, di mana pertolongan orang tidak bisa diterima, antara satu dengan yang lain tidak lagi bisa bertransaksi. Kapan itu? Ketika terjadi sakaratul na'udzubillahi min. Nah, yang bisa membantu kita justru adalah kebaikan lisan kita, sedekah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ketika sampai waktunya kita dipanggil oleh Allah, maka amal-amal kebaikan kita datang untuk meringankan sakaratul maut kita.
Amin ya rabbal alamin. Duduknya kita di majelis taklim, berapa debu yang nempel di sarung jenengan, berapa air ketika hujan menyentuh pakaian dan sarung jenengan, itulah yang nanti datang ketika jenengan sakaratul maut. Berapa ayat Quran yang jenengan baca, yang jenengan dengarkan, itu nanti akan datang ketika jenengan sakaratul maut. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan tebusan kecuali apa? Kecuali amal kebaikan kita. Ayat yang sedang jenengan dengarkan itu tidak hilang, tetapi dia akan hadir ketika jenengan sakaratul maut. Dia kelihatannya sekarang jenengan udah lupa. Wong materi minggu yang lalu aja nggak ngerti ya. Wong materi yang sedang kita bicarakan nanti keluar dari masjid apa yuk ingat. Ya udah, tapi jangan dikira itu hilang, tidak. Pendengaran itu ada. Hanya saja kita punya keterbatasan pendengaran, punya keterbatasan ingatan, sehingga yang kita dengar lewat, yang kita ingat sekarang ingat, nanti sudah hilang. Tapi semua itu ada. Lalu kapan dia akan datang? Ketika kita sakaratul maut, ketika ada di alam kubur. Semua lafaz ayat Quran ini datang untuk membantu dan memberikan pertolongan. Al-Fatihahnya memberikan pertolongan, surat Yasinnya memberikan pertolongan, Al-Baqarahnya memberikan pertolongan. Maka berbahagialah kalau kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan yang kita baca, walaupun tidak nempel di kepala kita, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang nempel berapa persen? Mungkin 0%. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena yang kita dengar itu tidak hilang. Hatapun 0% tidak apa-apa. Yang penting hatinya tenang, pikirannya jadi jernih. Walaupun ditanya opo materi ini, tidak ngerti, tidak apa-apa. Ya, kita berarti hanya mendapatkan keberkahan saja dari Al-Quran, walaupun kita tidak hafal Al-Quran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetap akan memberikan manfaat. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim bi kalimatin, dengan perintah dan dengan larangan, fa'atammahun, dan Nabi Ibrahim mengerjakan, melaksanakan perintah itu dengan sempurna. Ini contoh itu. Apa yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim? Ajaran tentang toharoh pertama kali itu kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim melaksanakannya. Dikatakan di dalam tafsir ini, ibtalahu bit toharati khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasadi. Nabi Ibrahim itu diwajibkan oleh Allah untuk bersuci, membasuh 5 pada rambutnya dan 5 pada tubuhnya. Ar-ra'su qassus syaribi fi ra'si, di kepala ini qassus syaribi, syaribun apa ini? Nah, ini dipotong. Wal madmadah wal istinsaq, lalu berkumur-kumur dan membersihkan hidung, dimasukkan sampai ke dalam airnya, kemudian disemburkan keluar. Nah, itu namanya istinsaq. Nanti wudhu juga sama seperti itu kan? Berarti wudhunya Nabi Muhammad itu sesungguhnya sudah menjadi toharohnya Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim bisa mengerjakan, melaksanakan dengan sempurna. Wasiwak, Nabi Ibrahim diwajibkan untuk sikat gigi. Jenengan tidak ada kewajiban sikat gigi. Kemudian wafarraqar ra'sa, dan membasuh kepala ini dengan menyela-nyela seluruh rambutnya. Itu bersucinya Nabi Ibrahim. Jenengan hanya mau kan gitu kan, atau ke atas ke depan gitu kan, selesai. Tapi Nabi Ibrahim tidak, air itu diambil lalu dimasukkan ke kepala terus digini-gini sampai merata. Itu bersucinya Nabi Ibrahim. Nah, walaupun perintah itu baru, tetapi alhamdulillah Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Apa yang jadi perintah kerjakan saja. Allah akan kasih nanti balasan yang terbaik. Yang kedua, al-masyair, perintah tentang ibadah haji. Itu yang pertama sama Nabi Ibrahim. Tawaf itu sudah ada zamannya Nabi Ibrahim. Sa'i itu sudah ada zamannya Nabi Ibrahim. Melempar jamarat itu sudah ada zamannya Nabi Ibrahim. Dan kemudian dilanjutkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu perintah yang kedua yang diujikan dan bisa dilaksanakan dengan sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firaqu qaumihi fillah hina amara bi murafaqatihim. Bagaimana umatnya menentang dakwahnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim itu dibakar. Benar apa enggak? Nah, karena dibakar pakai api yang panas, Ibrahim membaca doa apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sepanas apapun api, karena dibacakan dengan doa itu oleh Allah, ya narukuni barda wa salama. Ya api yang membakar, jadilah engkau bardan. Bardan itu artinya dingin, sejuk, wasalama, dan menyelamatkan. Sehingga saya ngisi di bandara itu loh, bagian apa? Memadamkan itu. Nah, tak jadi itu. Karena jadi kalau ada api, kata saya, jangan bacakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, agar api yang awalnya tidak terkendali itu gampang untuk dikendalikan. Nah, itu anunya apa? Doanya. Berarti kalau api sepanas itu bisa dikendalikan, berarti hati orang yang keras pun bisa dikendalikan. Jadi kalau ada orang kok dia memusuhi kita, ada orang kok suka mengganggu kita, maka kita bacakan orang itu dengan bacaan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bisa dipahami ya? Nah, itu dibaca. Kalau main sepak bola, musuhnya dilawan. Allah a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tentang al-kaukab, tentang bintang-bintang. Ketika Nabi Ibrahim dulu mencari Tuhan, ngelihat bintang dia bilang, oh ini Tuhan saya. Tapi bintangnya hilang, diganti oleh bulan. Oh ini bulan Tuhan saya. Bulanku hilang, diganti matahari. Maka Ibrahim mengatakan, oh pasti matahari ini itu adalah Tuhan saya. Tapi kan matahari juga akhirnya tenggelam. Maka kata Ibrahim, saya tidak mau menyembah kepada Tuhan yang hilang. Maka inni wajjahtu wajhiya lillazi, maka aku sungguh-sungguh menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Nah, itu loh Pak. Awalnya kan mau menuhankan bintang, menuhankan bulan, menuhankan matahari. Enggak jadi, karena semuanya punya kelemahan. Itu cerdasnya Ibrahim. Sehingga Ibrahim mengatakan, aku tidak mau nyembah bintang, bulan, matahari yang semuanya hilang. Maka aku meyakinkan diriku untuk menyembah hanya kepada zat yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari, dan menciptakan seluruh alam semesta. Itu yang dimaksud dengan fa'atammahu. Perintah itu dikerjakan oleh Ibrahim dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Ibrahim diuji juga untuk menyembelih Ismail. Nah, itu udah masyhur ya ceritanya. Udah dibentuk panitia kurbannya. Saya ingat Idul Kurban, karena saya langsung di SK-kan jadi pengarah kurban di Pondok As-Salam. Langsung ingat. Di sini sudah dibentuk panitianya. Rencananya berapa sapi? Nah, monggo ibu-ibu segera dibuat bumbunya ya. Dan Nabi Ibrahim sukses di dalam ujian itu, tetap dilaksanakan dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka karena Ibrahim bisa menjalankan perintah, qala inni ja'iluka linnasi imama, ya Ibrahim, saya angkat kamu menjadi imamnya seluruh manusia. Sehingga risalahnya Nabiullah Muhammad yang kita pegangi Islam ini sesungguhnya kebanyakan dari risalah yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, tapi mengalami pergeseran oleh pengikutnya Nabiullah Musa alaihissalam, orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Islam datang mengembalikan kepada tata cara yang dulu dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim itu imamah. Orang Yahudi mengagungkan Ibrahim, orang Nasrani mengagungkan Ibrahim, orang Islam juga mengagungkan Ibrahim. Sehingga disebut dengan agama Ibrahim, Abrahamic religions. Islam, Nasrani, dan Yahudi. Yahudi kitabnya Taurat,
Nasrani kitabnya Injil, orang Islam kitabnya Al-Quran. Nah, Al-Quran diberikan tugas oleh Allah untuk meluruskan pandangan-pandangan yang bengkok di antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka turunlah Al-Quran untuk kita semuanya. Nah, lalu apa kata Ibrahim? Nah, ini yang penting, Pak. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, kalau Engkau angkat aku jadi pemimpin seluruh manusia, maka saya minta semua keturunanku juga jadi pemimpin seluruh manusia. Kan wajar toh? Bapak ingin menurunkan kekuasaannya kepada anak. Kalau undang-undangnya tidak mendukung, ya undang-undangnya dirubah. Enggak, ini saya cerita loh Pak. Saya tidak nyinggung apa-apa loh ini. Dari saking pengen orang tua ini mewariskan jabatannya kepada si anak. Apapun dia lakukan demi untuk melanggengkan agar kekuasaannya diturunkan kepada. Dan itu sudah given, itu sudah memang begitu. Sudah memang begitu. Wajar gitu loh maksud saya. Itu wajar memang. Wong Nabi Ibrahim juga sama. Ketika Allah angkat Nabi Ibrahim menjadi pemimpin seluruh dunia, seluruh manusia, wa min dzurriyyati, ya Allah, saya juga minta anak-anak keturunan saya Engkau angkat jadi pemimpin dunia. Tetapi apa jawabannya Allah? Qala la yanalu ahadidz zalimin. Janjiku mengangkat engkau jadi pemimpin seluruh dunia tidak berlaku untuk anak keturunanmu yang dolim. Tidak berlaku berarti nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Tidak otomatis saya ustadz, anak saya imannya pasti kuat, nggak ada jaminan. Saya harus didik anak saya dengan baik. Jangan pernah bermimpi jenengan kaya, otomatis nanti anaknya juga pintar cari duit. Bahkan di banyak tempat orang tuanya kaya, anaknya menikmati kekayaan orang tuanya, ngabisin kekayaan orang tuanya, nggak pintar cari duit tapi pintar ngabisin duit. Karena kita tidak menyadari bahwa kepintaran orang tua tidak serta-merta turun secara otomatis kepada anaknya. Sebagaimana saya juga tidak otomatis anak saya nanti juga pintar menyampaikan ini itu dan lain sebagainya, tidak otomatis. Maka kita harus sadar kalau anak kita pengen pintar ya harus dididik. Iman tidak otomatis diwariskan, akhlak tidak otomatis diwariskan, tapi anak-anak kita harus dididik dengan baik. Dan itu yang dinyatakan oleh Allah bahkan kepada Nabi Ibrahim. Maka mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha, dan bahkan kesolehan anak-anak kita melampaui kesolehan orang tuanya. Rezeki yang diterima oleh anak-anak kita mudah-mudahan melampaui rezeki yang diterima oleh orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Mohon maaf suaranya kalau kurang keras ya. Ya saya tadi itu nyetir dari Semarang. Berapa tadi? Jam 3:30. Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah kasih keberkahan kepada kita semuanya. Ayo di bulan-bulan haji ini kita baca doa. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah, berangkat ibadah haji, berangkat ibadah umrah. Nanti dibaca pengajian sampai bulan Syawal, bulan haji, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna biziaratil Makkatil Mukarramati wal Madinatil Munawwarati birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بزيارة المكة المكرمة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.